يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل مولد من الأهوال متهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحسني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد. إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami'ar Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kitab kita pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan membaca kitab Kifayatul Akhyar, melanjutkan bacaan kita masih pada bab tentang tayamum, ya. Nah, pada malam hari ini kita akan memasuki, ya, subjudul yang berikutnya yaitu wa yatayammamu likulli faridatin, ya. Pada halaman 62. Yang megang kitab halaman 62 ada di tengah-tengah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wa yatayammamu likulli faridatin wa yusalli bitayammumi wahidin ma syaa minan nawafili. La yusalli bitayammum al-wahid illa faridatan wahidah. Wahtajja lahu ar-Rafi'i biqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma minas sunnah an la yusalli bitayammumi illa maktubatan wahidatan. Wa sunnah fi kalami sahabi tansarifu ila sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi isnadihi syai'un wadihun. Na'am ruwiya al-Baihaqi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala yatayammamu likulli salatin wa in lam yahdas. Rawahu al-Baihaqi bi isnadin sahihin. Lakin khalafahu Ibnu Khuzaimah wa ahsana ma yahtajju bihi qauluhu ta'ala idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila qaulihi fatayammamu sa'ida.
Aujaba al-wudu wa tayammum likulli salatin wa kana dzalika sabitan fi ibtida'il Islam summa kharajal wudu bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu shalla yaumal fathi khamsa salawatin bi wudu'in wahidin. Hadisun sahihun rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Pada pembahasan yang berikutnya ya mengenai tayammum yang sudah kita lakukan, apakah dalam sekali tayammum yang kita lakukan itu bisa dipakai untuk beberapa kali sholat yang wajib atau tidak? Ya, atau boleh dipakai sekali untuk sholat yang wajib, ya, namun boleh dipakai berkali-kali untuk sholat-sholat yang sunnah. Ya, sekarang coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Taqiyuddin dalam kitab Fiqh Kifatul Akhyar ini. Beliau katakan, wa yatayammamu likulli faridatin. Ya, jadi setiap orang yang akan melaksanakan sholat, ya, itu yang wajib maksudnya, itu hanya boleh sekali dipakai untuk sholat yang wajib satu kali tayamum. Ya, jadi satu kali tayamum hanya boleh dipakai untuk satu kali sholat yang wajib. Ya, entah itu sholat subuh ke, sholat zuhur ke, sholat asar, maghrib ataupun sholat isya. Ya, tuh. Wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafili. Ya, akan tetapi ya, kalau untuk sholat yang sunnah, ya, itu meskipun dengan satu kali tayamum boleh dipakai berkali-kali sholat sunnah. Ya, sholat sunnah qobliyah, ya, sholat sunnah ba'diyah, nanti mungkin sholat sunnah apalagi itu, ya, sholat sunnah hajat, ya, kemudian sholat sunnah apalah namanya itu, ya, itu meskipun dengan satu kali tayamum boleh kita pakai berkali-kali asalkan itu adalah sholatnya sholat apa? Sholat yang sunnah, bukan sholat yang wajib, ya, tuh. La yusalli bitayammumil wahid illa faridatan wahidatan. Ya, tidak boleh melaksanakan sholat dengan satu kali tayamum kecuali hanya sekali sholat fardu saja yang boleh digunakan sekali. Ya, jadi satu kali tayamum hanya berapa kali untuk sholat wajibnya? Satu kali aja, nggak boleh dua dan juga apalagi lebih dari tiga. Tuh, ini menurut pendapat yang dikatakan oleh Al-Imam Taqiyuddin, ya, tuh. Wahtajjalahu ar-Rafi'i, ya. Adapun Al-Imam Ar-Rafi'i menggunakan dalil biqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Minas sunnati an la yusalli bitayammumi illa maktubatun wahidah. Ya, merupakan suatu amalan yang sunnah, kata Ibnu Abbas. Apa itu? Jangan melaksanakan sholat, ya, bitayammum kecuali dengan apa? Sekali sholat yang fardu dengan tayamum yang awal atau pertama kita apain? Kita lakukan. Ya, jadi jangan kita pakai sekali tayamum untuk dua kali sholat yang wajib, jangan. Ya, karena hanya sekali saja. Beda halnya dengan yang sholat sunnah, itu boleh dipakai berkali-kali itu, ya.
Wa sunnah fi kalami sahabi, ya. Nah, kata sunnah yang dimaksud dalam ucapan para sahabat di sini adalah tansorifu ila sunnati Rasulillah. Ya, itu yang diambil dari apa? Sunnah yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu, Bapak sekalian, mereka itu tidak berani untuk ngapain? Ya, melakukan suatu amal ibadah kalau Nabi nggak ngapain? Nggak ngasih unjuk terlebih dahulu. Ya, apa-apa yang mereka belum tahu, mereka nggak berani untuk melakukan sebelum ada apa? Arahan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Jadi ya, ini pendapat yang pertama bilang apa? Dia mengambil argumen ataupun alasan dalil dari mana? Dari ucapan Ibnu Abbas yang beliau dengar dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, sunnah tuh hukumnya, ya, dengan satu tayamum kamu hanya boleh sekali sholat yang wajib saja, kecuali kalau sholat sunnah boleh kamu lakukan berkali-kali meskipun dengan satu apa ya? Tayamum. Ya, itu. Baik. Wa fi isnadihi syai'un wadihun. Ya, dalam sanadnya ini sudah jelas apa itu? Keterangan yang sangat jelas. Naam. Ruya al-Baihaqi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ada satu riwayat lagi yang rawinya dari Al-Imam Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meridhai keduanya, annahu qol, ya, bahwasanya Nabi bersabda, yatayammamu likulli sholatin, satu kali tayamum hanya boleh digunakan sekali sholat yang apa ya? Yang wajib. Wa in lam yahdas, ya, sekalipun dia tidak dalam keadaan apa? Punya hadas. Apa artinya? Sekalipun tuh orang nggak batal, ya, dia nggak kentut, dia nggak kencing, dia nggak BAB, tapi dia, ya, yang dikerjain tuh sholat yang wajib itu hanya boleh sekali aja, ya, meskipun dia tidak dalam keadaan punya apa? Hadas. Kalau hadas kan jelas tuh, ya, mau wudhu aja, kalau punya hadas harus ngapain lagi? Wudhu lagi, ya kan? Ya, kalau tayamum lu mau punya hadas kek, enggak punya hadas kek, yang penting lu harus ngapain? Tayamum lagi kalau pengen ngelaksanain sholat fardu atau sholat wajib yang berikutnya. Kenapa? Karena lu toharonya dengan menggunakan apa? Tayamum, bukan dengan wudhu. Ya, kalau wudhu lain lagi. Kita sholat, ya, 5 waktu dengan satu kali wudhu, boleh gak? Boleh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, satu kali wudhu, boleh gak? Boleh. Tapi kita bisa gak jaganya? Nah, itu yang masalahnya itu. Ya, ntar bini lah nyolek-nyolek ya saja. Nah, iya, bininya selendotan sama kita, baru sholat zuhur. Ya selendotan kan gitu. Ya, teranol lah. Itu macam-macam lah tuh. Ya, meskipun boleh ya bisa. Cuman kita bisa gak jaganya, itu yang jadi masalah itu. Ya, memang kan apa-apa yang susah itu menjaga. Ya, kita udah banyak melakukan amal ibadah, tuh pahalanya tuh yang susah kita apain tuh? Kita jagain tuh pahalanya. Ya, biar tetap ada sampai hari kiamat nanti. Bisa gak kita jaga pahala yang udah kita dapetin tuh? Susah. Ya, kadang-kala kan ada aja ntar. Ya, kita punya hati sedikit sama orang, tahu-tahu hilang tuh pahala kita tuh. Lep aja. Ya, makanya dibilangkan itu membangun itu lebih mudah daripada memelihara. Ya. Kalau dalam ilmu kesehatan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ya, tuh, menjaga itu lebih gampang, lebih sulit daripada apa? Mengobati. Ya kan, kita jaga kesehatan tuh susah. Obatin mah kalau itu kita punya duit berobat bisa. Tuh, ya. Makanya apa? Kata, ya, di sini dikatakan, ya,
Yang namanya tayamum itu hanya boleh sekali dipakai untuk sholat yang wajib saja. Ya, satu kali. Beda halnya dengan apa? Dengan sholat sunnah. Sekalipun kamu tidak punya hadas. Ya, tuh. Baik hadas kecil, apalagi hadas apa? Hadas besar. Tuh, ya. Baik. Rawahu al-Baihaqi bi isnadin sahih. Ya, ada satu hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Lakin khalafahu Ibnu Huzaimah. Ya, di sini ada Ibnu Huzaimah, mereka atau maaf beliau berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat dengan pendapat yang mana tuh? Yang tadi mengatakan kalau satu tayamum hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat yang wajib. Kata Imam Ibnu Huzaimah, ya, dia bilang enggak begitu. Ya, tuh. Apa? Wa ahsana ma yahtaj bihi qauluhu ta'ala. Ya, dia menganggap dalil yang paling baik yang digunakan dari mana? Firman Allah Subhanahu wa taala. Idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ya, apabila kalian akan melaksanakan salat, apa yang diperintahkan oleh Allah? Faghsilu wujuhakum. Ya, maka basuhlah muka kamu. Ya, tuh. Sampai ila qaulihi ta'ala fatayammamu sha'idan thayyiban. Itu kan ayatnya panjang tuh. Idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wa in kuntum ala safarin aw marda falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Tuh. Ini dalil yang dipakai oleh siapa? Ibnu Huzaimah. Tuh. Apa penjelasan beliau? Ya, aujabal wudu wa tayammum li kulli sholatin. Tuh, diwajibkannya wudu, ya, tuh, ya, dan tayamum setiap akan ngapain? Li kulli sholatin, setiap akan melaksanakan sholat, ya. Wa kana dzalika sabitan fi ibtida'il Islam. Itu memang benar ada. Ya. Kalau dulu tayamum boleh dipakai berkali-kali, ya, pada saat awal mulanya datangnya Islam. Ya. Tuh. Tapi summa kharajal wudu bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang boleh dipakai untuk berkali-kali sholat fardu hanya apa doang? Wudu doang, yang tayamum dikeluarin sama Nabi. Jadi tayamum nggak boleh. Ya, kalau sebelum awal waktu Islam itu datang itu masih boleh. Tapi Nabi sudah mencontohkan, itu sudah cukup. Sekarang yang boleh dipakai untuk berkali-kali hanyalah apa? Wudu. Tapi kalau tayamum hanya satu kali saja sholat fardu. Tuh, ya. Baik. Bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu shalla yaumal fathi. Ya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat terjadinya Fathu Makkah, ya, shalla yaumal fathi khamsa salawatin biwudu'in wahidin. Ya, Nabi melaksanakan sholat 5 waktu dengan satu kali wudu aja. Tuh, bukan dengan satu kali apa ya? Tayamum, tapi dengan satu kali wudu. Berarti kalau tayamum nggak boleh dipakai untuk apa ya? Sholat fardu berkali-kali. Itu mafhumnya. Ya, karena Nabi udah apain? Udah contohin. Ya, kan sunnah itu ada berapa, Pak? Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah. Ya, sunnah qauliyah adalah, ya, suatu perbuatan yang keluar dari mulut Nabi, ucapan Nabi, itu namanya qauliyah.
Ya, ada sunnah fi'liyah. Satu contoh yang dicontohkan pekerjaannya itu oleh siapa? Oleh Nabi dalam bentuk perbuatan. Ya, ada lagi sunnah takririyah, ketetapan. Nabi ngomong kagak, ngerjain kagak. Ya, tapi ketika melihat sahabat melakukan, baru Nabi ngapain? Memberikan suatu keputusan. Apa contohnya? Saat habis perang, para sahabat merasa lapar, mereka ngapain? Ya, menyembelih seekor dob, ya, biawak. Kemudian diapain itu? Mereka bakar, dimakan bareng-bareng. Nabi larang kagak, Nabi perintahin juga kagak. Itu namanya sunnah takririyah. Ya, sunnah itu ada berapa ya? Ada tiga. Qauliyah berupa ucapan, fi'liyah berupa perbuatan, takririyah berupa ketetapan atau keputusan Nabi. Ya, tuh. Baik. Hadisun sahihun rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, dalam hadis yang sahih, ya, yang perawinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Fabaqiyat tayammum bimuqtadal ayah. Ya, tuh. Jadi yang ditinggalkan tuh apa? Tayammumnya bimuqtadal ayah. Maksud dari ayat ini. Artinya tadi yang saya bilang, kalau untuk tayamum nggak boleh dipakai berkali-kali untuk sholat yang wajib. Yang boleh hanya apa? Wudhu. Kalau wudhu nggak jadi masalah. Tapi tadi yang jadi persoalan, kita bisa nggak ngejaganya? Ya, mampu gak kita? Ya, ntar kadang kita nggak pegangan sama bini kita, ntar kita pengen bawaannya mau kencing, ya kan? Itu kan batal gak? Batal. Ya, harus ngapain? Harus wudhu lah, wudhu lagi. Makan kebanyakan akhirnya ngapain? BAB, batal juga. Ya, banyaklah hal-hal yang menyebabkan apa? Kita agak sulit untuk menjaga satu kali wudhu untuk dipakai sholat sampai 5 waktu. Mungkin antara zuhur sama asar mungkin bisa, ya, maghrib sama isya mungkin bisa dekat-dekat itu, ya. Tapi kalau dari subuh ke zuhur kan agak panjang tuh. Apalagi subuhnya sekarang jam berapa ya? Jam 4 lewat berapa tuh? Ya, lewat 7 menit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 7 jam. Ya, 7 jam itu. Apalagi sampai 5 waktu sholat, tambah lagi waktunya. Ya, itu. Kalau kita bisa sih ya silakan. Ya, yang jadi masalah karena kita apa? Agak sulit. Mungkin kalau puasa agak bisa kali karena kita jarang minum juga ya. Lagi puasa, ya kan? Puasa Ramadan. Ya, itu mungkin agak bisa kita jaga itu, ya. Kalau kita Ramadan biasanya kan rajin baca apa tuh? Baca Quran. Biar kita ngaji, capek, ngantuk, tidur. Boleh gak tidur? Orang lagi punya wudhu. Boleh. Batal gak? Gak batal. Yang penting tidurnya jangan ngorok. Nah, iya. Ya, tidur jangan ngorok, sama tidur jangan bersandar. Gini gak boleh. Ya, tidur gini dulu. Apa tuh lurus kayak gini boleh? Boleh. Ya, nanti ada penjelasannya kita pelajarin ini. Ya, tidur yang bagaimana yang ngebatalin wudhu. Ya, tuh. Baik. Wala yumkinu an yuqasu bitayammum 'alal wudu. Enggak mungkin dikiaskan antara wudu dengan tayamum. Apa sih kias itu? Disamakan hukumnya. Ya. Memang kedua-duanya adalah thaharah. Ya. Tapi kalau wudu di sini dijelaskan apa itu? Li'anna tayammum thaharah darurah. Ya. Karena yang namanya tayamum itu adalah apa? Bersuci kita dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan apa ya, terpaksa, ya. Asalnya kita toharo itu menggunakan apa ya? Air, bukan dengan debu, ya. Awalnya ayat turun apa itu? Air dulu kan, iza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Orang membasuh muka bang pakai debu, bukan. Kalau pakai debu namanya wamsahu, mengusap, bukan pagsilu, ya kan? Kalau usul kan gosol itu apa? Kita cuci muka kita tuh, ya.
Kalau wamsah ngusap doang, wamsahu pakai debu. Tapi kalau pagsilu pakai air. Tuh. Jadi nggak bisa dikiasin, disamain antara hukum wudu dengan hukum tayamum. Kenapa? Karena yang namanya tayamum itu adalah toharoh dalam keadaan terpaksa, darurat. Ya kan? Kenapa kan itu tayamum? Karena gue sakit. Kenapa kok nggak pakai air aja? Nggak pakai air wudhunya? Karena nggak ada air. Nanti kan namanya darurat. Ya, jangankan sesuatu yang hukumnya mubah, Pak. Dalam keadaan terpaksa, sesuatu yang hukumnya haram aja jadi boleh saat kita mendapatkan suatu apa? Darurat keterpaksaan. Ya, tuh. Makanya ada kaidah fikih mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Tuh. Keterpaksaan membolehkan sesuatu yang dilarang. Tapi dalam tanda kutip, ya, meskipun kita boleh dalam keadaan terpaksa, ya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kaidah fikihnya lagi itu. Ya, keterpaksaan itu hanya boleh sekedar apa? Sekedar untuk mencukupi syaratnya saja. Bukan untuk kita memuaskan. Contohnya, Pak, kita lagi jalan-jalan, agak ada air yang bisa kita minum, mobil mogok di tengah jalan, cuma ada bir doang, kita minum bir, boleh gak? Boleh gak? Boleh. Nyobain gitu. Agak ada air putih yang mau diminum, ya, yang ada bir, ada brandy, ada whisky, ada vodka. Nyobain satu-satu tuh. Cuma nggak boleh sampai kenyang, sekedar buat apa ini? Ngebasahin tenggorokan kita aja. Jangan ada istilah aji umpung nih. Ya, untung nggak ada air putih, gue bisa nyobain yang kayak rasanya ini brandy, whisky, vodka dan bir tuh. Ya, tuh. Kenapa? Karena dalam keadaan darurat. Apa itu darurat? Terpaksa. Ya, tuh. Baik. La yarfa'ul hadas. Ya, tuh. Karena yang namanya tayamum itu taharah dalam keadaan terpaksa, la yarfa'ul hadas, enggak bisa mengangkat hadas. Ya, enggak bisa. Ya, itu kalau kecuali dengan apa? Kecuali dengan air. Ya, lamma mara min qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn al-As, ya. Saat Nabi melewati Amr ibn As, ditanyakan, "As-shallaita bi ashabika wa anta junub?" Ya. Kata Nabi, "Apakah kamu mengerjakan salat dengan teman-teman kamu wa anta junub?" Sedangkan kamu dalam keadaan apa ya? Junub, kata Nabi itu. Bertanya kepada siapa? Kepada Amr ibn As. Ya, tuh. Wa zahaba al-Muzni ila annahu yajma'u bitayammumin wahidin faraidin wa nawafilin. Tuh. Nah, ini penjelasan yang diperkuat nih. Nah, menurut pendapat Imam Al-Muzni bahwasanya beliau mengatakan yajma' bitayammum wahid, ya, digabungkan dengan satu kali tayamum apa? Faraid wa nawafil. Tuh, satu kali sholat yang wajib dan beberapa kali sholat yang apa ya? Sunnah. Ya, lihat Pak. Ya, coba kalau kita sholat sunnah harus berkali-kali kita ngapain? Tayamum, ribet. Ya, untungnya kita hanya diperbolehkan sekali meskipun dengan tayamum. Tuh, ya, tuh. Wa huwa bina'un minhu ala aslihi, ya. Nah, itu seperti yang dijelaskan pada asalnya. Wa huwa anna tayammum yarfa'ul hadas, ya. Dan mengatakan sesungguhnya at-tayammum yarfa'ul hadas, ya. Tayamum itu bisa mengangkat hadas, wa huwa mardudun. Ini pendapat yang apa ya? Mardud. Apa itu mardud? Ditolak. Ya, pendapat yang enggak benar. Kalau tayamum itu bisa mengangkat hadas. Coba kita waktu tayamum niat kita apa coba? Apa niat kita? Kan udah belajar kemarin. Apa niatnya? Nawaitu tayammuma, ya,
listibahatis shalah. Tuh, ada kata-kata apa ya? Listibahatis shalah. Coba kalau wudu gimana niat kita? Nawaitul wudu'a li rabbil hadas. Tuh, beda kan? Ya. Jadi kalau wudu baru bisa ngangkat hadas. Tapi kalau tayamum sekedar apa? Istibahah sholat. Agar kita bisa melaksanakan sholat. Bukan ngangkat hadas. Makanya nggak bisa dikiasin. Nggak bisa disamain antara wudu dengan apa? Dengan tayamum. Tuh ya. Bima marra, ya, seperti yang sudah dijelaskan. Fa'ala sahih la yajma' baina faridataini. Enggak bisa dipakai satu tayamum dengan dua kali sholat fardu. Ya. Kalau sholat sunnah bebas aja. Tuh ya. Sawa'un kanat al-faridataini musfiqataini, ya. Ya, sekalipun dua sholat yang apa itu? Al-faridata ini, musqifah ini. Sholat yang berdekatan. Seperti sekali tayamum kita pakai buat apa? Sholat zuhur ame asar. Atau maghrib ame isya. Kan dekat-dekat tuh waktunya. Tetap nggak boleh. Ya, tuh. Ya. Kasolataini au muhtalifaini au muhtalifataini. Ya. Seperti tayamum dipakai untuk sekali sholat fardu dan dipakai untuk yang apa? Berbeda. Tawaf. Kan orang tawaf harus punya apa? Keadaan bersih. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ingat ya, tawaf itu nggak boleh nggak ada wudhu. Ya, sama-sama harus bersuci. Tuh, ya, tetap pokoknya nggak boleh. Ya, tuh. Wasawaun kanat muqdataini, ya, au hadiratun wa muqdaihi, ya, wasawaun kanat maktubah wa manzurah. Atau salat-salat yang apa? Yang kita kodok, tetap nggak boleh. Ya. Kita kodok nih, ya, subuh kesiangan. Ya, karena kesiangan bangunnya, karena bukan sengaja, ya. Kalau sengaja nggak boleh kita kodok. Ya, subuh bablas, subuh jam 4 lewat 9, bangun jam 7. Kan udah lewat tuh. Ya, berarti dia harus ngapain? Kodok. Ya, kodok itu hukumnya wajib enggak? Wajib tetap. Tapi niatnya beda. Usolli fardhu subuhi rakaataini kodoan, bukan adaan. Ya, kenapa? Karena kalau sholat yang dilakukan di luar waktunya namanya kodok. Ya, tapi yang dikerjakan di pas waktunya namanya ada. Ya, bilangnya kodok. Ya, itu tetap nggak boleh Pak. Kita pakai dengan sholat apa ya? Sholat fardu 2 kali. Ya, contohnya subuh kesiangan, bangun-bangun jam berapa ya? Setengah 12. Ya kan? Kodok dulu, habis kodok asar. Azan zuhur. Udah sekali dua, nggak boleh kita pakai buat sholat zuhur lagi. Ya, namanya juga apa? Ya, sholat yang wajib. Ya, tuh. Sawaun kanat maktubah wa manzurah. Ya, tuh. Ada sholat yang wajib dengan sholat yang apa ya? Nazar. Ya, kita kan nazar itu Pak, sholat tadinya sunnah bisa jadi wajib kalau kita nazar. Ya, ini pokoknya nih, kalau bini gue sembuh penyakit, gue bakal sholat tahajud 30 rakaat. Itu namanya nazar. Sholat tahajudnya nazar yang wajib. Ini juga nggak boleh pakai tayamum hanya sekali. Ya, kenapa? Karena nazar itu sudah menjadi hukumnya wajib untuk dikerjakan. Ya, tuh. Wa fi wajhin yujma' baina manzurah wa maqdiyah. Ada pendapat yang mengatakan kalau hanya sekedar sholat yang nazar atau sholat yang kodok, bolehlah digabung dengan sekali apa ya? Tayamum. Ini pendapat yang kedua. Ya, kalau yang tadi tetap nggak boleh dipisahin. Mau kodok kayak, mau nazar kayak, kalau udah jadi wajib apa? Nggak boleh dengan satu kali apa ya? Tayamum. Ya, tuh.
Wa fi wajhin syaz, bahkan dalam satu pendapat yang syaz. Apa itu syaz? Ya, yang diragukan, ya juzu fi fawati wa faitihi wa muaddati. Ya, bahkan boleh itu satu kali tayamum fi fawaid, ya, dipakai untuk melaksanakan sholat yang kelewatan, artinya kita kodok, ya, boleh sebagian pendapat, tapi pendapatnya apa? Syaz. Apa itu syaz? Diragukan, ya. Siapa yang bilang si Anu, gua ragu kalau dia ngomong, ya, kenapa? Terkenal tukang bohong, ya. Kecuali kalau yang ngomong orang nggak pernah bohong, jujur, gue percaya dah, ya. Tapi kalau si Anu yang ngomong, nggak ada, ya, itu syaz namanya itu, ya. Tuh. Wasobiyyu kal balik alal mazhab, ya, anak kecil juga dihukumkan sama dengan orang yang sudah balik. Jadi kalau anak kecil juga Pak, kita udah kasih tahu, tong lu sekarang tayamum, boleh lu pakai sholat hanya sekali yang fardu aja. Ntar kalau lu mau sholat asar, lu tayamum lagi kalau belum ada air, ya. Tuh, jadi hukumnya apa? Sama, mau anak sudah balik ataupun belum balik. Artinya apa? Biar dididik dari sedini mungkin, diajarin tentang hukum toharoh, ya. Tuh. Kita lagi. Li'anna ma yu'addihi hukmuhu hukmul fard. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya apa yang dia lakukan tentang hukum tersebut sama halnya dengan hukum, ya, sesuatu yang wajib yang harus dia kerjakan. Ya. Jadi bukan kita anggap dia anak kecil biarin dah. Kalau kita udah tahu, kasih tahu. Ya, nggak ada istilah si anak kecil, jangan. Kenapa? Tujuannya tadi biar mendidik kalau hukum toharoh ini seperti apa yang udah kita tahu. Kita kadang Pak, apa sih, sama anak kita kan merasa nggak enak. Biarin dah masih kecil, tadi juga udah gede disadar. Lah kalau kita nggak didik dari awal, sama aja Pak. Kan saya katakan yang namanya hidayah itu sudah ada belum? Sudah ada, tapi harus diapain? Dicari. Ya, kalau kita nggak cari, nggak bakal hidayah itu datang dengan sendirinya. Ya, punya anak perempuan gadis udah 15 tahun nggak pakai jilbab, biarin aja dah, tadi gua ada gede disadar sendiri. Ya, nggak mungkin. Kenapa hidayah itu harus dicari, ya, itu. Ala taro annahu yanwi bisolatihi al-mafrudah. Ketahuilah niat yang harus dia lakukan apa? Kalau niatnya itu adalah untuk mengerjakan sholat yang fardu, bukan sholat yang sunnah. Tuh, ya. Jadi harus dikasih tahu. Wa kadzala yujma' baina khutbatil jum'ah wa sholatuha. Tuh. Seorang khatib dia nanti bakal imamin juga, nggak boleh sekali tayamum. Jadi sekali untuk dia khutbah Jumat, sekali lagi untuk apa? Untuk sholat kalau dia akan mimpin. Tuh. Kenapa? Karena kan yang namanya khutbah Jumat itu menjadi apa? Rukun dalam sholat Jumat. Kita sholat Jumat nggak ada khutbah Jumat, sah nggak? Nggak sah. Ya, orang namanya juga khutbah, sholat Jumat. Harus ada apanya? Ada khutbahnya. Makanya kalau orang tayamum untuk khutbah nggak boleh dipakai, dia jadi apa? Sholat Jumat berikutnya. Ini pendapat ada yang mengatakan seperti itu, ya. Naam, sholatul janazah laha hukmun nafilah. Kalau sholat jenazah oke lah, nggak masalah. Karena dia sama hukumnya dengan sholat sunnah. Ya, Bapak tayamum, ya, mau melaksanakan sholat jenazah. Ya, sudah sholat jenazah, Allahu Akbar. Ada orang jenazah lagi datang, sholat lagi, boleh nggak? Boleh, pakai tayamum satu itu aja. Ya, untuk apa? Untuk sholat jenazah dan juga untuk sholat yang sunnah, ya. Wa baina sholatil janazah wa maktubah. Tuh, bahkan dipakai untuk sholat yang wajib dengan sholat jenazah juga boleh. Kenapa? Karena jenazah itu hukumnya sunnah. Bahkan sunnahnya apa itu dikatakan? Ya. Fardu apa?
fardu kifayah. Ya kan bukan fardu ain ya. Tuh, wa baina janazah wa maktubah li anna salatal janazah fardu kifayah. Karena salat jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah, bukan wajib ya. Wa furudul kifayah mulhaqatun bin nawafil wallahu alam bisawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim.